legenda asal-usul tari topeng kembar. Di sebuah negeri yang subur dan makmur, terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan nama Kerajaan Bintolo. Rajanya, Raja Bontolo, adalah seorang pemimpin bijaksana yang dihormati oleh rakyatnya. Di balik kebijaksanaannya, Raja Bontolo memiliki satu harta karun yang paling berharga, seorang putri yang luar biasa cantik bernama Putri Larasati. Kecantikan Putri Larasati bukanlah kecantikan biasa. Rambutnya panjang, hitam dan berkilau seperti sutra, kulitnya sehalus porselen, dan senyumannya mampu menyinari hati siapa saja yang melihatnya. Tidak heran, kecantikan dan kebaikan hatinya menyebar jauh melampaui batas-batas kerajaan. Berita tentang kecantikan dan kelembutan hati sang putri menarik perhatian banyak pemuda dari segala penjuru. Mereka datang ke Kerajaan Bintolo dengan satu tujuan, meminang sang putri. Setiap hari, gerbang istana dipenuhi oleh para pangeran, bangsawan, dan ksatria yang membawa hadiah-hadiah berharga, berharap dapat memenangkan hati Putri Larasati dan memperoleh restu dari Raja Bontolo. Namun, Raja Bontolo tidak mudah terpengaruh oleh harta atau status. Ia tahu bahwa untuk putrinya, ia menginginkan yang terbaik, seorang yang memiliki hati yang tulus dan keberanian sejati. Di balik kemegahan dan hiruk-pikuk di istana, hati Putri Larasati tetap tenang. Meskipun banyak pemuda yang datang dengan harapan meminangnya, ia tetap menunggu seseorang yang benar-benar dapat menyentuh hatinya dengan tulus, tanpa melihat harta atau kedudukan. Ia percaya bahwa cinta sejati akan datang pada waktunya. Sementara itu, di sebuah desa kecil yang damai, jauh dari hingar-bingar kota, hiduplah seorang pemuda bersama ibunya. Desa itu dikenal karena keindahan alamnya, dengan sawah-sawah hijau yang membentang luas dan sungai yang jernih mengalir di antara rumah-rumah sederhana. Pemuda itu bernama Wira, seorang pria yang dikenal baik hati dan pekerja keras, meskipun wajahnya tidaklah tampan. Sejak kecil, Wira sudah menyadari bahwa wajahnya berbeda dari pemuda-pemuda lain di desanya. Wajahnya penuh dengan bekas luka dan bentuknya tidak simetris. Hal ini membuatnya sering menjadi bahan ejekan dan cemoohan. Namun, di balik wajah yang tidak menarik itu, tersembunyi hati yang lembut dan penuh kasih sayang. Ibunya selalu mengajarkan untuk tetap berbuat baik, apapun yang terjadi. Wira memiliki keahlian yang luar biasa dalam membuat topeng. Setiap hari, ia duduk di depan rumahnya, mengukir kayu menjadi topeng-topeng yang indah dan penuh seni. Topeng-topeng buatannya tidak hanya sekedar hiasan, tetapi juga menyimpan cerita dan makna yang mendalam. Setiap goresan ukiran Wira mencerminkan perasaan dan jiwanya, seolah-olah ia menuangkan seluruh hati dan pikirannya ke dalam setiap karya. Topeng-topeng Wira menjadi terkenal di desa dan sekitarnya. Banyak orang datang dari desa tetangga untuk membeli topeng buatannya. Meskipun wajahnya sering dijadikan bahan ejekan, orang-orang tak bisa memungkiri bakat luar biasanya dalam membuat topeng. Ibunya, yang selalu bangga akan bakat putranya, seringkali memuji hasil karya Wira dan menyemangatinya untuk terus berkarya. Di balik kesibukannya membuat topeng, Wira menyimpan sebuah impian besar. Ia ingin suatu saat nanti, topeng buatannya bisa menyampaikan pesan bahwa kecantikan sejati bukanlah apa yang terlihat di luar, tetapi apa yang ada di dalam hati. Di tengah kerutinan membuat topeng, Wira sering mendengar cerita tentang kecantikan Putri Larasati, putri dari Raja Bontolo di Kerajaan Bintolo. Setiap kali mendengar cerita tentang sang putri, hati Wira bergetar. Ia mulai memupuk perasaan cinta yang tulus, meskipun ia tahu bahwa mimpi untuk meminang sang putri adalah sesuatu yang mustahil. Wira seringkali berhayal tentang Putri Larasati, membayangkan senyumannya yang mempesona dan kelembutan hatinya yang mampu menyentuh siapa saja. Seiring berjalannya waktu, perasaan cinta Wira semakin mendalam. Ia sering merenung di depan rumahnya, memandangi langit malam sambil membayangkan Putri Larasati. Cintanya begitu kuat sehingga ia bahkan tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Wira mulai jatuh sakit, tubuhnya melemah karena hatinya yang terus-menerus merindukan sang putri. Ibunya yang bijaksana melihat penderitaan yang dialami putranya. Dengan penuh kasih sayang, sang ibu memberikan saran yang tak terduga namun penuh harapan.
Wira, jika kamu tidak percaya diri dengan wajahmu, buatlah topeng terbaik yang bisa kamu buat. Biarkan topeng itu menjadi cerminan dari hatimu yang tulus dan penuh kasih. Mungkin dengan cara itu, kamu akan menemukan keberanian untuk bertemu dengan sang putri. Meskipun ragu pada awalnya, Wira memutuskan untuk mengikuti saran ibunya. Ia mulai bekerja keras, lebih keras daripada sebelumnya. Setiap pagi hingga malam, Wira duduk di hadapan peralatannya, mengukir kayu dengan penuh ketelitian dan cinta. Ia menuangkan seluruh perasaannya ke dalam setiap detail topeng yang ia buat, berharap bahwa topeng ini akan menjadi karya terbaik yang pernah ia hasilkan. Hari demi hari berlalu, dan akhirnya topeng ajaib itu selesai. Topeng tersebut bukan hanya indah secara estetika, tetapi juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan topeng ajaib yang telah ia buat, Wira berangkat menuju istana kerajaan Bintolo, dipenuhi dengan keberanian baru yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langkah-langkahnya mantap dan penuh harap, meskipun hatinya tetap berdebar-debar di setiap detik perjalanan. Ia tahu bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam hidupnya, sebuah kesempatan untuk mewujudkan mimpi yang selama ini terpendam di hatinya. Sesampainya di istana, Wira disambut oleh kemegahan yang luar biasa. Pilar-pilar tinggi berwarna emas menjulang ke langit, sementara taman-taman yang indah dihiasi oleh bunga-bunga eksotis yang berwarna-warni. Para penjaga istana, yang biasanya sangat tegas, melihat penampilan Wira yang tampan dan berwibawa dengan penuh hormat. Mereka mempersilakan Wira masuk ke dalam aula kerajaan, tempat Raja Bontolo dan Putri Larasati sedang berada. Saat pertama kali Wira melangkah masuk ke dalam aula, mata mereka bertemu. Putri Larasati, yang duduk di sisi tahta ayahnya, langsung terpesona oleh ketampanan dan keanggunan pemuda yang baru saja masuk. Hati Wira pun berdebar lebih kencang saat melihat kecantikan sang putri yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Dalam sekejap, waktu seolah berhenti, dan di antara keramaian aula, hanya ada mereka berdua yang saling memandang. Raja Bontolo, yang melihat keseriusan dan ketulusan di mata Wira, merasa tertarik untuk mendengar lebih lanjut. Dengan suara yang lembut namun penuh wibawa, Wira mengungkapkan niatnya untuk meminang Putri Larasati. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia datang dari desa yang jauh, cintanya kepada sang putri tulus dan murni. Kata-katanya yang jujur dan penuh emosi menyentuh hati semua orang yang mendengarnya, termasuk hati Raja Bontolo. Putri Larasati, yang mendengarkan pengakuan Wira dengan penuh perhatian, merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Bukan hanya ketampanannya yang membuatnya terpesona, tetapi juga ketulusan dan keberanian yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan. Dalam hatinya, ia merasakan benih-benih cinta yang mulai tumbuh. Dengan restu Raja Bontolo, Putri Larasati menerima pinangan Wira. Keduanya saling tersenyum, merasakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. Hari itu menjadi awal dari cinta yang indah antara Wira dan Putri Larasati, sebuah cinta yang lahir dari pandangan pertama dan bertumbuh menjadi ikatan yang kuat dan abadi. Setelah diterimanya pinangan Wira oleh Putri Larasati, kebahagiaan meliputi seluruh istana. Hari-hari penuh kegembiraan dan persiapan untuk pernikahan mulai berlangsung. Wira merasa seolah-olah hidupnya kini memiliki tujuan yang jelas, dan ia begitu bersyukur atas cinta yang telah ia temukan bersama sang putri. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Wira merasakan sesuatu yang mengganjal di hatinya. Setiap kali ia melihat wajah tampannya di cermin, ia diingatkan akan kenyataan bahwa penampilannya yang sekarang adalah hasil dari topeng ajaib yang ia buat. Perasaan bersalah semakin besar dan mengganggu hati Wira. Ia tahu bahwa ia harus mengakui kebenaran ini kepada Putri Larasati dan Raja Bontolo. Pada suatu hari yang cerah, dengan hati yang penuh keberanian dan ketulusan, Wira memutuskan untuk berbicara kepada sang raja. Ia menemui Raja Bontolo di ruang tahta, tempat di mana segala keputusan penting kerajaan dibuat. Dengan penuh kerendahan hati, Wira berlutut di hadapan raja dan berkata, "Yang mulia, ada sesuatu yang harus hamba sampaikan. Kebenaran yang selama ini hamba sembunyikan." Raja Bontolo mendengarkan dengan penuh perhatian, tatapannya tajam namun penuh kebijaksanaan.
Putri Larasati yang berada di samping ayahnya juga merasakan kekhawatiran yang sama. Dengan suara yang tenang namun tegas, Wira melanjutkan, wajah tampan yang mulia lihat saat ini bukanlah wajah asli hamba. Ini adalah hasil dari topeng ajaib yang hamba buat atas saran dari ibu hamba. Hamba tidak ingin menipu, namun hamba takut jika wajah hamba yang sebenarnya akan membuat yang mulia dan Putri Larasati kecewa. Keheningan menyelimuti ruangan. Raja Bontolo mengangguk perlahan, wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, melainkan sebuah pemahaman yang dalam. Ia kemudian berkata, Wira, ketulusanmu untuk mengakui kebenaran ini adalah sesuatu yang berharga. Namun, sebagai raja, aku harus menegakkan keadilan. Meskipun niatmu baik, penipuan tetaplah penipuan. Raja Bontolo memutuskan untuk memberi hukuman kepada Wira, bukan karena kebencian, tetapi sebagai pelajaran tentang kejujuran. Wira dijatuhi hukuman untuk bekerja di kerajaan sebagai pembuat topeng selama setahun penuh tanpa bayaran. Ia juga diminta untuk melepas topeng ajaib itu dan menunjukkan wajah aslinya di hadapan semua orang. Ketika Wira melepas topeng itu, semua orang melihat wajah aslinya yang buruk rupa. Setelah Wira mengakui kebenaran di hadapan Raja Bontolo dan seluruh kerajaan, suasana di istana berubah menjadi tegang. Semua orang menahan napas, menunggu reaksi sang putri terhadap pengakuan tersebut. Di tengah keheningan itu, Putri Larasati berdiri dengan anggun dari singgasananya. Ia melangkah dengan tenang menuju Wira, yang sekarang berdiri tanpa topeng ajaibnya, memperlihatkan wajah aslinya yang penuh bekas luka. Putri Larasati menatap Wira dengan lembut, matanya penuh dengan kasih sayang dan penerimaan. Tanpa ragu, ia mengulurkan tangannya dan menyentuh wajah Wira dengan penuh kelembutan. Wira, katanya dengan suara yang lembut namun tegas, kecantikan sejati tidak hanya terletak pada penampilan luar, tetapi pada hati yang tulus dan perasaan yang murni. Wira menatap Putri Larasati dengan mata yang berkaca-kaca, tidak percaya bahwa sang putri bisa melihat melampaui penampilannya yang buruk rupa. Aku mencintaimu bukan karena ketampananmu, tapi karena kebaikan hatimu, keberanianmu, dan kejujuranmu, lanjut Putri Larasati. Keberanianmu untuk mengakui kebenaran di hadapan semua orang menunjukkan betapa tulusnya perasaanmu. Dan itulah yang membuatku mencintaimu. Raja Bontolo, yang mendengarkan setiap kata putrinya dengan penuh perhatian, merasa tersentuh oleh ketulusan cinta sang putri. Ia menyadari bahwa putrinya memiliki hati yang bijaksana dan mulia. Wira, kata sang raja dengan suara berat, meskipun kamu telah melakukan kesalahan, keberanianmu untuk mengakui kebenaran telah menunjukkan karakter sejati dari seorang pria. Putriku mencintaimu, dan aku menghargai kejujuranmu. Dengan restu Raja Bontolo, Putri Larasati dan Wira memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Keputusan ini diterima dengan sukacita oleh semua orang di istana. Perayaan pernikahan mereka menjadi momen yang penuh kebahagiaan dan cinta sejati. Keduanya mengenakan topeng yang sama saat upacara pernikahan, sebagai simbol dari penerimaan dan cinta yang murni. Pernikahan Putri Larasati dan Wira menjadi peristiwa yang monumental di Kerajaan Bintolo. Saat mereka mengenakan topeng yang sama, bukan hanya sebagai simbol cinta mereka tetapi juga sebagai simbol kejujuran, keberanian, dan penerimaan, masyarakat menyaksikan sebuah momen yang sangat mengharukan. Di balik topeng-topeng itu, tersimpan cerita tentang cinta yang melampaui penampilan dan keberanian untuk menerima diri sendiri serta orang lain apa adanya. Keindahan dan makna mendalam dari pernikahan ini tidak hanya menggetarkan hati mereka yang hadir, tetapi juga menginspirasi seluruh wilayah, termasuk daerah-daerah sekitar Kerajaan Bintolo, seperti Lumajang. Kisah cinta mereka menjadi sumber inspirasi bagi seniman dan budayawan setempat untuk menciptakan suatu bentuk seni yang dapat mengabadikan momen tersebut. Di Lumajang, seorang seniman tari terkemuka merasa begitu terinspirasi oleh kisah Wira dan Putri Larasati. Ia melihat dalam topeng-topeng mereka sebuah simbol yang sangat kuat yang bisa diwujudkan dalam gerakan dan musik. Dengan penuh semangat, ia mulai mengembangkan sebuah tarian yang diberi nama Tari Topeng Kembar. Tarian ini menonjolkan gerakan yang elegan dan penuh makna, menggambarkan perjalanan cinta antara Wira dan Putri Larasati.
Tari topeng kembar menjadi sangat populer di Jawa Timur. Tarian ini ditampilkan dalam berbagai festival dan acara adat, menyampaikan pesan tentang cinta sejati, kejujuran, dan keberanian. Penari-penari yang tampil dalam tari topeng kembar selalu mengenakan topeng yang sama, sebagai simbol kesatuan dan kesamaan derajat antara mereka. Setiap gerakan dalam tarian ini mengandung makna mendalam, menceritakan setiap babak dari kisah cinta Wira dan Putri Larasati. Dalam setiap pertunjukan tari topeng kembar, penonton dapat merasakan emosi yang kuat. Mereka teringat akan keberanian Wira untuk mengakui kebenaran dan cinta Putri Larasati yang tulus tanpa memandang penampilan. Musik yang mengiringi tarian ini juga dikomposisikan dengan sangat indah, menyatu dengan gerakan para penari dan menciptakan suasana yang magis. Tari topeng kembar tidak hanya menjadi simbol budaya dan seni yang kaya, tetapi juga menjadi warisan yang berharga bagi masyarakat Jawa Timur. Tarian ini mengingatkan setiap orang akan pentingnya kejujuran, ketulusan, dan cinta sejati dalam kehidupan. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.